warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek kucing. Kelompok kami terdiri dari saya Dwi Wahyu Ardianto dari SD Negeri 1 Kragan. Dan saya Tumiati dari SD Negeri Dadap Mulyo. Saya Novi Sulistyorini dari SD Negeri Jambean. dan saya Eka Sumaryani Agustina dari SMP Negeri 1 Sedan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada sesi 1 ini akan melakukan percakapan kucing dengan alur tirta yang terdiri dari saya Novi Sulistyorini sebagai observer 1, Saya Tumiati sebagai coach. Saya Dwi Wahyu Ardianto sebagai kucing. Dan saya Eka Sumaryani Agustina sebagai observer 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tumiati. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Novi. Baik, alhamdulillah ya Bu. Sebelum kita melakukan kucing pada sesi pertama ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini deh. Baik Bu, pada kucing kita hari ini, coach dan kuci akan saya amati Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing. Di antaranya itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Pada kucing pagi hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi presence yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk lebih spesifiknya saya ingin mengembangkan yang itu Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya sampai yaitu ketika coach dapat rileks dalam percakapan, kemudian dia dapat mendapatkan solusi atas permasalahannya dari pengembangan kompetensi yang coach miliki. Oke, baik. Itu saja pertanyaan yang dapat saya ajukan pada pra-observasi kali ini. Silakan nanti Ibu melakukan kucingnya terhadap kucing ya. Semoga lancar ya Bu. Iya, terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dian? Alhamdulillah sehat. Lagi kemarin kok kita sempat bertemu kelihatannya mau ada yang diomongkan gitu. Oh iya betul. Yang saya ingin bicarakan itu tentang cara mengelola kelas yang baik betul. Di dalam kelas saat proses pembelajaran itu bagaimana caranya saya bisa mengajarkan anak didik saya untuk secara aktif dalam mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Seperti itu betul. Oh, berarti jadi nanti kita akan melakukan percakapan itu Pak Dian mau mencari solusi bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, kemudian berhubungan dengan manajemen kelas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Dian sekarang mengajar kelas berapa? Saya ditugaskan Bapak Kepala Sekolah mengajar di kelas 3A. Kelas 3A, berarti ada B ya? A dan B. Satu Pak Dian ini jumlah
jumlah muridnya berapa? Murid saya 20, Bu. Oh, 20. Iya. Maksimal pas itu batas minimal maksimal itu nggih, Iya. 20 pas itu ideal lah nggih. Begini Pak Dian. Kalau saya boleh tahu itu boleh diceritakan kondisi saat ini di kelas Pak Dian itu seperti apa ketika pembelajaran? Oh, seperti ini, Bu. Kadang tuh anak itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya. Seperti misalnya kalau diterangkan itu pertama suka rame sendiri. Yang kedua itu kalau sudah beberapa selang waktu itu dia suka izin ke belakang. Izin ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi kelihatannya itu kok bosan atau cara mengajar saya kurang menarik. Nah, itulah yang ingin saya bicarakan pada percakapan kali ini, Bu. Seperti itu. Jadi kondisi saat ini ketika belajar itu anak cenderung agak bosan gitu Iya. akhirnya dilampiaskan dengan izin keluar belakang seperti itu, ada kami sendiri. Iya. Seperti itu. Kalau menurut Pak Dian sendiri kelas yang ideal itu seperti apa? Kelas yang ideal menurut saya itu kelas yang bisa saling berkolaborasi, Bu. Bisa yang muridnya bisa menghormati guru dan guru bisa mengelola kelas dengan baik. Misalnya saat mengajar itu guru menggunakan kreativitas yang dimiliki, jadi bisa memaksimalkan kompetensi dan keterampilan yang ada pada guru tersebut untuk dimaksimalkan dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Bu, yang kelas mungkin bisa dikatakan ideal. Juga guru bisa menyayangi muridnya sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki, terus dijadikan panduan untuk proses pembelajaran berikutnya. Jadi guru itu sesuai dengan kebutuhan murid untuk memajukan proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi menurut Pak Dian kelas yang ideal itu yang pertama kolaboratif ya, antara guru dan murid. Guru juga menyayangi muridnya, kemudian murid juga menghormati gurunya, kemudian dari sisi guru juga harus mempraktekkan kompetensi yang dimiliki semaksimal mungkin ya, dalam pembelajaran, baik menyediakan alat peraga, media dan sebagainya seperti itu ya. Kalau menurut Pak Dian sendiri itu sebenarnya Pak Dian itu secara karakter itu seperti apa sih? Saya itu terbuka, Bu, sama semua orang. Jadi saya itu tidak tertutup, terbuka dalam arti itu kalau diajak komunikasi ya terbuka, tidak saling menutupi. Jadi saya ada perasaan, oh ini kekurangan saya, ini kelebihan saya, saling melengkapi. Jika ada saya kurang, saya minta bantuan rekan sejawat, kepala sekolah, warga sekolah yang lain. Terus yang kedua, saya juga sama murid terbuka, Bu. Jika ada murid yang kurang paham, terus bisa bertanya pada saya dan saya akan menjawabnya dengan baik dan benar. Terus yang ketiga, terus kalau ada kekurangan dari murid, waktu istirahat saya akan panggil. Dalam artian jika ada murid yang belum paham pelajaran, saya kondisikan, saya ajak ngobrol-ngobrol saat sesi istirahat itu. Jadi murid terbuka. Dengan keterbukaan tersebut, murid itu menjadi mengeluarkan ide-idenya, walaupun tanpa sadar itu dia bercerita sendiri, mulai dari rumah ngapain, terus sama siapa saja, terus habis kemana, cerita. Jadi murid itu tidak ada tekanan. Tekanan ini yang disebabkan oleh murid tersebut itu jadi enteng atau ringan, jadi tidak ada beban yang misalnya kalau saya masuk kelas itu murid tidak ada rasa takut-takutnya, mungkin bisa menghormati satu, terus bisa menghargai, terus saling terbuka itu murid bisa rileks, tidak ada beban di dalam kelas. Seperti itu, fleksibel lah intinya. Jadi Pak Dian adalah tipe orang yang terbuka ya, dan fleksibel. Terbuka dalam artian itu menerima segala sesuatu masukan mungkin dari anak-anak nih, ketika mungkin
diajak untuk bercerita, jenengan itu memposisikan sebagai seseorang pendengar yang baik seperti itu, jadi mereka merasa nyaman sampai bercerita panjang lebar begitu ya. Kemudian yang kedua juga ini Pak Dian juga termasuk orang yang reflektif nih. Jadi ketika jenengan melakukan sesuatu, kemudian anak mungkin ada masukan atau dari Bapak Ibu guru, jenengan juga bersedia untuk berkomunikasi. Pertama itu dengan murid Bu, setelah pembelajaran saya melakukan refleksi, evaluasi terhadap diri saya sendiri, kekurangan Pak Dian apa ya, seharusnya media pembelajaran yang baik itu apa ya, terus metode apa yang baik ya. Saya konsultasi pertama dengan anak-anak membutuhkan apa besok pelajarannya ini itu bagaimana ya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, apa yang mulai dari Pak Dian galak atau enggak, Pak Dian ramah atau enggak, ya seperti itu Bu. Saya minta masukan, kadang saya tulis minta kuis, saya bagikan kertas kecil-kecil itu, coba anak-anak bagaimana mengajarnya Pak Dian. Nah, anak itu menulis Bu, jangan kasih nama ya. Nah, kalau kasih nama kan nanti ketahuan. Terus saya kasih satu-satu, terus nulis di kuis kecil itu bagaimana mengajarnya Pak Dian. Ada yang bilang macam-macam Bu bilangnya, ada yang ini. Nah, itulah saya tahu, oh kekurangan saya ini, kelebihan saya ini. Jadi saya minta atau jawaban dari murid-murid saya itu melakukan refleksi seperti itu. Jadi murid itu terbuka, jadi tidak gremeng intinya Bu ya. Gundel di dalam hati, oh Pak Dian ini ya. Jadi saya luapkan dengan tulisan. Biasanya itu anak kalau dengan tulisan itu tidak malu-malu, jadi bisa luas sekali untuk menuliskannya. Dan setelah itu saya bacakan satu persatu. Reaksi anak bagaimana Bu? Oh sangat ekspresif sekali. Ada yang wih, siapa ya seperti itu. Jadi ya seperti itulah Bu keadaan di dalam kelas saya, seperti itu. Luar biasa gitu. Dan juga pada guru saya juga komunikasi dengan baik, tidak hanya lewat WA group, tetapi juga saat ketemu menyapa. Jadi saling menyapa lah, tidak coba kita aja seperti itu. Berarti secara hubungan emosional jenengan sangat bagus ya, baik dengan murid maupun dengan teman sejawat. Begitu pula dengan kelas sekolah nih Pak. Iya, harus. Kalau mendengar kita dari Pak Dian, sebenarnya Pak Dian itu punya potensi yang sangat kuat gitu loh. Itu tidak semua orang bisa seperti itu Pak dalam bersosialisasi gitu. Kalau menurut Pak Dian sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, kira-kira Pak Dian apa sih yang akan Pak Dian lakukan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ini? Yang pertama adalah komunikasi Bu. Komunikasi tidak hanya saya sendiri dengan guru, tetapi akan paling utama yaitu menyesuaikan kebutuhan murid yang pertama. Komunikasi dengan murid. Dan terus kedua dengan rekan guru, dan yang ketiga dengan bapak kepala sekolah. Karena itu adalah metode yang harus kita jalankan sebagai pendidik. Nah, dalam proses pembelajaran yang baik itu harus saling kolaboratif. Nah, dengan kolaborasi seperti itu akan menghasilkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti itu. lebih maksimal. Kalau saya sendiri pribadi kan membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri Bu. Jadi harus kolaborasi, komunikasi dengan baik. Tidak berdiri sendiri, nanti sifatnya individu. Kemudian tadi juga tadi kan ketika Pak Dian bercerita itu anak-anak juga memberikan masukan gitu. Bapaknya begini lah. Kira-kira ini kedepannya Pak Dian juga apa yang perlu diperbaiki berdasarkan masukan dari anak-anak tadi? Iya, yang perlu saya perbaiki pertama cara mengajarnya Bu. Cara mengajarnya. Apakah sudah baik atau belum baik? Nah, kalau sudah baik saya pertahankan dan tingkatkan. Kalau yang belum baik saya akan lebih upgrade lagi Bu. Dalam bentuk apa itu Pak? Dalam bentuk mungkin media. Kedua, pengelolaan mulai dari sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah saya manfaatkan. Kalau tidak manfaatkan nanti sia-sia Bu. Cuma dibuat pajangan seperti itu. Terus yang terakhir yaitu komunikasi dengan berbagai pihak yang sudah saya jelaskan tadi, baik dari kepala sekolah, rekan guru, wali murid, bahkan juga saya ajak komunikasi. Biasanya itu saya
bertemu di jalan itu saya sering menyapa, sering ajak ngobrol, Pak putrane panjenengan itu seperti ini ya. Oh iya Pak, jadi pasrah Bu. Jadi saya sebagai guru pendidik itu dipasrahi oleh wali murid untuk mendidik anaknya. Jadi pasrah seperti ikhlas kalau anaknya itu harus diginikan seperti itu. Jadi benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada percaya sama Pak Dian ya. Pak Dian kan sayang anak gitu orangnya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian apa namanya dari percakapan kita tadi, apa yang dapat Pak Dian simpulkan? Yang ingin saya simpulan dari percakapan ini adalah saya mendapatkan cara bagaimana untuk mengatasi pengelolaan kelas yang baik, efektif dan menyenangkan, sehingga saya bisa mengupgrade skill-skill kompetensi yang saya miliki untuk tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, kolaborasi perlu ditingkatkan. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi Pak Dian nanti akan meningkatkan kolaborasi dengan siswa, kemudian guru, kepala sekolah, juga wali murid tadi. Kemudian tadi yang berhubungan dengan pembelajaran tadi meningkatkan dengan pemanfaatan media sumber daya alam yang ada di sekitar gitu, agar anak-anak lebih antusias begitu Pak. Luar biasa Pak Dian. Kemudian ini kira-kira Pak Dian akan memulai kegiatan resolusi ini kapan ini Pak Dian? Secepatnya Bu. Secepatnya nih. Jika saya pembelajarannya sudah mulai tahun ajaran baru masuk, saya akan mulai mengonsep. Pertama yaitu membuat rancangan pembelajaran, terus komunikasi. Nah seperti itu kita harus buat konsep dulu. Kalau kita langsung geradakan itu tidak akan berhasil. Kita harus konsep dulu. Setelah konsep dibicarakan komunikasi, terus kita praktekkan penerapannya di dalam kelas. Berarti ini Pak Dian nantinya ini tahun ajaran baru nih tanggal 22 Juli Pak Dian akan mulai merencanakan, diawali dengan tadi kolaborasi dengan warga sekolah, kemudian menyusun RPP yang di dalamnya tadi kegiatan yang menyenangkan gitu, dengan manfaatkan berbagai sumber agar anak itu senang, tertarik, sehingga belajar efektif, tujuan belajaran dapat tercapai dengan maksimal. Amin. Terima kasih Pak Dian, selamat berjuang, semoga sukses, lancar, dan bahagia selalu. Minta doanya. Terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum Bu Tumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melaksanakan kucing bersama Pak Dian, bagaimana perasaannya Ibu? Senang ya. Senang Karena Pak Dian juga orangnya terbuka. Baik Ibu, untuk selanjutnya ini adalah pasca observasi Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kucing tadi yang menjadi indikator ketercapaian dalam pelaksanaan kucing tadi, pengembangan yang Ibu inginkan tadi apakah sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya ketika pelaksanaan coaching tadi, saya sudah berusaha untuk melakukan kehadiran penuh juga, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kemampuan saya. Dan kemudian tadi juga respon dari Pak Dian juga cukup bagus ketika saya melontarkan pertanyaan, beliau menjawab dengan cukup detail begitu. Karena Pak Dian itu orangnya memang terbuka, jadi pertanyaan satu jawabannya banyak. Sudah bisa membuat jika tadi Pak Dian tampaknya juga sudah relax, akhirnya juga bisa mengeluarkan unek-uneknya permasalahannya dengan baik. Dan itu membantu saya untuk menggali potensi yang ada pada Pak Dian. Mungkin kadang Pak Dian dianggap biasa, tapi itu sebenarnya potensi yang luar biasa. Berarti indikator-indikator yang tadi Ibu tunggu-tunggukan ketika pas perang kucing tadi sudah bisa tercapai Ibu Betul. Beliau juga sudah akhirnya sadar bahwa itu potensi yang Pak bagi dia, dan dia bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi.
berhubungan dengan manajemen kelas. Oh iya, oke. Untuk pertanyaan kedua Ibu, oke. Untuk yang kedua ini berdasarkan hasil observasi, jadi ketika tadi proses coaching saya mengamati bagaimana Ibu sebagai coach dan Pak Dian sebagai coach tadi pelaksanaan coachingnya seperti apa. Oke, ada beberapa catatan Ibu yang sudah saya catat di sini. Yang pertama yaitu ketika kehadiran penuh. Oke, tadi Bu Tumiati dengan Pak Dian sudah sebegitu rileksnya, kemudian juga sudah menghadirkan penuh fokus dalam proses pembicaraan, fokus pada proses diskusinya, sudah sangat bagus sekali Ibu. Yang kedua juga mendengarkan aktif Bu Tumiati dengan sudah ini sekali ya, sudah sangat bagus sekali. Kemudian sudah mendengarkan cerita-cerita, mendengarkan keluh kesah Pak Dian juga sudah sangat bagus sekali. Kemudian kemitraannya Ibu sudah sangat terjalin, Bapak. Oke, tadi proses coachingnya juga sudah sangat bagus sekali. Kemitraan antara Ibu dengan Bapak juga sudah sangat bagus sekali di sini ya. Kemudian ketika menanyakan kesimpulan, saya juga sudah melihat pada bagian akhir juga ada ketika pertama juga Ibu menanyakan tujuannya, ketika tujuan coaching ini untuk apa, tadi juga sudah disampaikan Pak Dian. Kemudian di sesi akhir Ibu juga menanyakan kesimpulan, ya, kesimpulan dari proses coaching tersebut. Jadi berdasarkan catatan saya, indikator-indikator juga yang Ibu sampaikan tadi sudah bisa terpenuhi. Untuk yang terakhir Ibu, yang terakhir kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin ini kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya harus bisa memilih diksi kata yang tepat sehingga pertanyaan itu memang benar-benar efektif begitu. Harus lebih sering kelihatannya ya Bu ya. Ibu terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan coaching pada kali ini. Saya Dwi Wahyu Ardianto sebagai observer 1. Saya Eka Sumaryani Agustina sebagai coach. Saya Novi Sulistiorini sebagai Kuci. Saya Tumiati sebagai observer 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mina. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan sebelum kita melakukan coaching itu sesuai dengan rubrik penilaian, apakah yang ingin panjenengan sampaikan pada pelatihan coaching kali ini, prinsip apa yang ingin jenengan sampaikan kepada coaching? Untuk coaching kali ini kompetensi inti yang ingin saya capai yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh Bapak. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Terus yang kedua, kompetensi coaching kali ini apa yang ingin panjenengan kembangkan? Saya ingin mengembangkan yang tadi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nanti diharapkan dari proses coaching tersebut, coach bisa mengungkapkan apa permasalahannya sehingga nanti bisa mendapatkan solusinya. Oh, seperti itu. Pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini? Kompetensi yang betul-betul kali ini pada proses coaching yang ingin spesifik saya kembangkan tadi yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena ini nanti betul-betul akan membuat coach bisa menggali tentang permasalahan-permasalahannya Bapak. Jadi nanti dari proses coaching ini betul-betul bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Oh, seperti itu. Berarti, nah, selanjutnya indikator atau ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin diinginkan seperti apa? Tujuannya yaitu nanti saya sebagai coach bisa memberikan perasaan rileks kepada kuci sehingga nanti terbentuk indikator bahwa nanti kucinya bisa menemukan solusinya sendiri Bapak atas permasalahannya. Seperti itu ya, semoga
kucing kali ini berjalan dengan baik dan lancar Bu. Nggih, amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam, Bu Novi. Oke, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kemarin Ibu menghubungi saya katanya akan ada yang dibicarakan. Begini Ibu, ada yang ingin itu apa? Saya sharing kepada Ibu ini supaya apa? Mendengar keluh kesah saya Bu. Bu Ina bersedia nggak? Enggak, alhamdulillah ini banyak waktu Ibu lagi santai saja. Enggak, monggo nanti seperlunya Ibu ya bisa bercerita, bisa nanti saya mendengarkan keluh kesah yang Ibu rasakan. Nggih, Terima kasih Bu Ina. Oke, begini. Jadi nanti dari diskusi yang akan kita laksanakan ini, dari proses ini, Bu Novi inginnya seperti apa? Iya, dari diskusi kali ini saya itu kepingin apa? Mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Saya itu sudah merencanakan, kemudian melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan RPP, tetapi kok masih ada masalah yang timbul Bu. Saya tuh ingin mencari solusinya, kemudian penyebabnya itu apa, seperti itu Bu. Enggak, Bu. Jadi ini permasalahannya berhubungan dengan pembelajaran ya Bu ya? Enggak. Bu Novi, bisa menceritakan proses pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan di kelas seperti apa ya? Saya kan mengajar di kelas 5 ya Bu. Iya. Nah di sini itu murid-murid saya itu seringkali itu kurang fokus saat pembelajaran berlangsung Bu. Iya. Kemudian ketika saya bentuk diskusi kelompok itu masih banyak yang asik sendiri, ngobrol sendiri seperti itu. Kemudian ketika saya melakukan evaluasi di akhir pembelajaran, banyak murid yang masih nilainya itu di bawah KKM. Iya. Oh, oke. Jadi di kelas 5 ini anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran ya Bu. Kemudian karena proses tersebutlah menyebabkan nilainya masih di bawah KKM. Enggak Ibu, untuk pembelajaran sendiri yang sudah Ibu lakukan di kelas tersebut, untuk media pembelajaran yang sering Ibu gunakan seperti apa? Ya, kalau sementara ini tuh saya tuh masih sering menggunakan metode ceramah tuh. Metode ceramah, kemudian masih menggunakan penugasan sama diskusi kelompok tadi Bu. Oh, itu untuk metode pembelajarannya. Untuk media pembelajaran sendiri yang Ibu gunakan? Kalau medianya sih ya masih sekitar papan tulis Bu. Oh, masih selalu memanfaatkan papan tulis saja. Oke, tidak ada media yang lain Ibu yang digunakan dalam pembelajaran? Sementara ini sih belum Bu. Belum. Saya coba. Oh, untuk keaktifan siswa sendiri Ibu biasanya Ibu melakukan kegiatan apa? Kalau keaktifan siswa ya tadi saya coba membentuk kelompok, tetapi ternyata masih ada, aktifnya malah rame Bu. Oh, malah rame. Kami sendiri belum fokus pada pembelajaran. Ibu. Ya, berdasarkan apa yang sudah Ibu ungkapkan tadi, Bu Novi sudah mengungkapkan bahwa pembelajaran yang terjadi di kelas masih sangat sederhana sekali Bu ya, masih menggunakan hanya satu media pembelajaran saja, hanya memanfaatkan papan tulis saja di sana. Kemudian untuk metode pembelajarannya juga masih menggunakan yang klasikal sekali ya, masih hanya ada ceramah, kemudian juga diskusi kelompok sebenarnya sudah tapi ternyata masih ramenya cuma mereka ngobrol sendiri saja seperti itu ya Bu, belum bisa sampai ke tujuan pembelajaran yang diinginkan. Iya. Satu lagi mungkin Bu, di sini kan juga Ibu tadi ada sesi tanya jawab juga bersama siswa. Apakah itu juga belum bisa untuk memfokuskan anak-anak dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Kan saya menggunakan metode ceramah tadi. Iya. Saya pikir kan dengan menggunakan metode ceramah tadi kan saya anggap itu paling mudah untuk mentransfer ilmunya. Iya. Murid-murid itu ketika saya menggunakan metode ceramah, murid itu diam kemudian mendengarkan. Saya pikir itu kan paham ya, fokus gitu paham. Ternyata saya ketika memberikan pertanyaan, ternyata mereka masih kesulitan menjawabnya. Kesulitan menjawab. Mereka sudah aktif dalam mungkin kalau ada pertanyaan Ibu lontarkan pertanyaan, mereka juga sudah banyak yang angkat tangan gitu, saya Bu gitu. Belum sih Bu, belum. Saya yang mencoba menawarinya Bu. Iya, ditawar
kemudian metode pembelajarannya juga masih menggunakan ceramah, sudah didorong juga tadi dengan diskusi kelompok dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, ternyata juga masih belum juga bisa membuat mereka fokus dalam pembelajaran. Oke Ibu, menurut Bu Novi sendiri ini berdasarkan permasalahan tadi yang sudah Ibu ungkapkan, Ibu ceritakan yang terjadi di kelas 5 ini, bagaimana solusinya Ibu? Ya, mungkin ya Bu, saya tuh harus merubah metode pembelajaran yang sering saya gunakan ya. Mungkin saya bisa menggunakan metode yang lebih kreatif lagi, lebih menarik minat siswa tadi untuk fokus pembelajaran, kemudian bisa membuat PowerPoint, kemudian menggunakan video animasi pembelajaran, mungkin itu bisa saya terapkan Bu. Bisa diterapkan di sana. Itu untuk metode-metode kayak Bu, kemudian media-medianya. Kemudian untuk pendekatan lagi untuk ke siswa, mungkin ini kan tadi kan mereka juga kurang fokus dalam pembelajaran. Apa yang bisa Bu Novi lakukan? Mungkin kalau pendekatannya saya bisa sering melatih siswa untuk menjawab tadi Bu pertanyaan. Mungkin bisa kita tampilkan materi-materi yang lebih menarik lagi supaya mereka itu memacu itu keaktifannya untuk bertanya seperti itu Bu. Jadi harapannya nanti dengan metode baru yang Ibu akan terapkan juga mungkin mereka lebih antusias ya Bu ya dalam pembelajaran. Oh iya, metode ini belum pernah digunakan oleh Bu Novi, kemudian mereka pasti juga penasaran. Mungkin nanti bisa membuat fokus mereka dalam pembelajaran juga lebih bagus, dan nantinya juga akan mendapatkan hasil dari pembelajaran tadi kayak Bu dan nilainya tadi kayak bisa mencapai kriterianya sudah ditetapkan. Ibu berdasarkan tadi solusi-solusi. Nah, siapa yang akan membantu Ibu di sini? Saya rasa saya itu yang pertama saya sharing atau diskusi dengan rekan sejawat saya yang sudah menerapkan pembelajaran yang super kreatif, kemudian memanfaatkan IT tadi. Saya bisa berdiskusi supaya pembelajaran nanti yang saya terapkan lebih baik lagi. Siapa lagi Bu mungkin dengan kalau bisa lewat KKD Bu, kalau KKD Wisma yang Karasati itu bisa saya diskusikan lewat KKD pada rekan saya. Jadi yang membantu Ibu nanti ada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, kemudian juga bisa memanfaatkan KKD, berarti untuk yang lebih besar lagi di sana. Bagus sekali Ibu. Nah, untuk memulai kapan Ibu Novi akan memulai ini? Insya Allah akan segera saya mulai Bu tahun ajaran baru ini. Kan besok Senin sudah mulai belajar ya. Saya akan mencoba menerapkan metode tadi. Nah, langkah pertama sekali yang akan Bu Novi lakukan ini apa? Langkah pertama ya saya harus tadi membuat RPP yang dahulu segala macam materinya, kemudian alat peragamnya apa yang dibutuhkan untuk nanti pembelajaran saya supaya lebih menarik lagi Bu. Saya siapkan RPP terlebih dahulu. Ibu, sudah sangat bagus sekali. Ibu. Nah, karena ini sudah sesi penghujung dari pembicaraan kita, dari diskusi kita. Apa yang bisa Ibu simpulkan, apa yang bisa dapatkan dari diskusi kali ini? Dari percakapan tadi dengan alhamdulillah saya itu sedikit lega Bu. Lega dengan menurut saya yang selama ini saya pendam sendiri. Alhamdulillah sudah menemukan solusi yang lebih baik. Ternyata penyebabnya tadi tentang metode ya Bu. Saya harus variatif lagi. Ibu, terima kasih sudah bersedia bersama saya berdiskusi. Semoga diskusi kali ini bermanfaat Ibu. Amin. Terima kasih Bina. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Tumiati. Bagaimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah lega ya Bu setelah melakukan coaching tadi. Dari pengamatan saya tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu. Yang pertama tadi sudah cukup bagus relax. Ini ada yang ingin saya mau tanyakan Bu. Menurut Bu Ina apa yang sudah dilakukan ketika Anda melakukan coaching dengan coaching tadi? Dalam coaching sesi tadi Ibu, saya sudah melakukan
kucing dengan alur tirta, yaitu yang pertama saya sudah menanyakan tujuannya dari apa yang ingin kucing dapatkan dari sesi kucing tersebut, kemudian identifikasi permasalahan juga sudah saya tanyakan tadi, melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, kemudian rencana aksinya juga tadi sudah saya tanyakan kepada kucing, dan terakhir tentang TA-nya yaitu tanggung jawabnya. Kira-kira ini yang menjadi indikator tercapainya tadi menurut Bina sudah tercapai belum? Untuk indikator tercapaiannya tadi juga sudah saya ungkapkan sebelum pelaksanaan kucing ya Bu ya, di perannya tadi, bahwa indikatornya adalah kucingnya bisa mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Jadi alhamdulillah tadi dari proses kucingnya juga bisa menyampaikan solusi-solusi atas permasalahannya Ibu. Memang terlihat tadi. Berikutnya Bina, kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang ingin Bina tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu tentang mendengarkan aktif Ibu. Jadi proses pada kucing itu memang harus benar-benar di sini fokus mendengarkan apa yang kucing sampaikan, sehingga nanti kita betul-betul bisa menyerap pertanyaan-pertanyaan permasalahan-permasalahan yang sedang kucing hadapi seperti apa. Jadi harus benar-benar kita ada kehadiran penuh, dan di sini yang ingin saya kembangkan lagi adalah mendengarkan aktifnya Ibu. Iya. Bagus Bina. Dari keseluruhan tadi juga saya sudah melihat, sudah kemitraannya sudah terlihat. Dibuktikan dengan tadi kucingnya rileks sekali. Berbagai macam permasalahan. Kemudian Bina juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya itu membuat coach itu bisa menggali potensi diri sendiri, mencari solusinya. Saya sudah cukup kreatif dan sudah cukup bagus Bina. Alhamdulillah. Semoga nanti kalau melaksanakan coaching lagi juga dapat berada dengan lancar, coaching juga dapat melaksanakan tadi solusinya dengan maksimal. Terima kasih Bina. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam sesi kucing kali ini, saya yaitu Eka Sumaryani Agustina bertindak sebagai observer 1. Saya Novi Sulistiorini sebagai coach. Saya Tumiati sebagai coach. Saya Dwi Wahyu Ardianto sebagai observer 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Nah, ini adalah sesi kucing ya Bu yang akan Bu Novi lakukan. Sebelum Ibu melaksanakan proses kucing, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Dalam sesi kali ini Ibu, nanti saya akan mendiskusikan tentang rubrik-rubrik penilaiannya. Yang pertama yaitu tentang alur tirta, apakah nanti sudah atau belum dapat muncul di proses kucing tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana nanti kucing merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian di dalam proses kucing tersebut nanti juga diharapkan hadirnya kemitraan. Kemudian yang kedua juga proses kreatifnya juga muncul Ibu. Yang ketiga yaitu tentang memaksimalkan potensi yang ada pada diri kucing. Seperti itu ya Bu. Untuk yang pertama Ibu, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh ya Bu, presence, kemudian mendengarkan aktif si kucing tadi, kemudian untuk yang ketiga itu pertanyaan yang berbobot supaya menggali potensi yang ada di kucing tadi. Iya Ibu. Kemudian yang kedua Bu, pertanyaannya yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Novi kembangkan? Yang secara spesifik ingin saya kembangkan ya di pertanyaan yang berbobot tadi Bu, supaya bisa menggali si kucing tadi menemukan solusi Dari permasalahannya.
Oke. Untuk kompetensi-kompetensi tersebut berarti yang ketiga ini terakhir yaitu tentang indikator ketercapaian seperti apa untuk mencapai tujuan dari coaching yang akan Ibu laksanakan. Untuk indikator ketercapaiannya ya si coach tadi bisa menemukan solusi permasalahannya dari si coach sendiri. Iya, bukan dari si coachnya. Oke, Ibu. Semangat ya untuk presentasi kali ini, semoga menghadirkan manfaat baik untuk coach maupun coachingnya. Amin. Terima kasih Bu Ina. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Tumiati? Alhamdulillah baik. Nah kemarin kan Bu Tum sudah biasa ya mau berbincang-bincang tentang permasalahannya. Kira-kira apa ya? Mau berbincang-bincang apa Bu Tum? Ini Bu saya itu galau ya. Oh iya. Saya itu kan memang saya itu kepala sekolah. Oke. Nah sekolah saya itu letaknya itu berada di sekitar rumah warga gitu. Nah ini itu berhubungan dengan kesadaran dari para warga yang mana itu mereka itu apa ya membuang sampah itu justru malah di lingkungan sekolah begitu. Nah, kemudian biasanya itu dibuang di depan pagar, kemudian dekat parkiran sepeda anak-anak, kemudian di lokasi pojok tertentu itu dibuat sebagai tempat pembuangan sampah. Nah, sampah yang dibuang itu biasanya juga yang sulit diuraikan Bu. Kalau plastik itu kan bisa saya ambil dengan mudah nih, cuman kadang itu sampahnya itu malah seperti beling, pecahan kaca, itu kan sulit kan, itu berbahaya bagi anak. Kadang juga sepatu bekas, kadang juga pampers untuk bayi itu kan sangat mengganggu baunya, dia juga sangat sulit diuraikan. Jadi saya itu ya sebagai kepala sekolah juga sudah berusaha sebenarnya Bu, saya tuh gimana ya, saya sudah melakukan komunikasi juga, tapi ya tidak begitu efektif. Mungkin satu warga oke berhenti membuang sampah, yang lainnya tumbuh lagi warga yang membuang sampah di situ, seperti itu. Oh iya, berarti permasalahannya Bu Tum ini itu ya tentang sampah ya yang dibuang oleh warganya ya, warga di sekitar sekolah kemudian mengganggu di lingkungan sekolahnya Bu Tum. Kira-kira nih Bu Tum untuk solusi-solusi tadi, permasalahan tadi ada nggak ide dari pihak sekolah atau apa untuk supaya warga itu tidak membuang sampah sembarangan di situ Bu Tum? Sejauh ini memang yang saya lakukan itu tadi Bu, melakukan komunikasi. Dan yang kedua itu sekolah juga sudah melakukan kegiatan Sabtu bersih. Jadi setiap Sabtu tuh kita juga bersih-bersih lingkungan sekolah gitu. Terus kemudian saya juga sudah berusaha membuat banner itu Bu. Saya pasang itu di depan pagar itu. Selang 2 hari 3 hari Bu, bannernya akan kemana? Hilang ya Bu? Kadang saya juga merasa begini, apa ya memang warga itu memang merasa memiliki ya. Jadi ya sekolah itu ya anggap aja punya kita, jadi ya. Tapi sebenarnya kalau mempunyai ya kita juga menjaga kebersihan. Tapi saya juga tidak menyalahkan, namanya setiap orang kan mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Namanya juga apalagi orang desa mungkin perlu diberikan pencerahan dan himbauan yang benar bagaimana sih gitu. Iya. Tadi kan Bu Tum sudah menjelaskan yang pertama tadi melakukan komunikasi nih, sudah melakukan komunikasi dengan warganya nih, Sampun. Tapi belum berhasil nih. Ya, tidak maksimal. Iya, tidak maksimal. Kemudian sudah melakukan Sabtu bersih, bersih setiap hari Sabtu. Kemudian tadi sudah membuat banner, tetapi bannernya malah hilang ya Bu Tum. Lari gitu. Lari ya. Nah, dari ketiga cara tadi yang sudah dilakukan oleh sekolah Bu Tumiati, ada nggak cara lain kira-kira supaya tadi warganya itu bisa tidak membuang sampah di situ Bu Tum? Kemudian saya juga mulai berpikir apa ya yang saya kerjakan lakukan agar ini lebih maksimal begitu. Saya juga yang namanya warga kita juga harus melakukan komunikasi dan sosialisasi yang bagus gitu kan. Tidak boleh terlalu keras juga. Mungkin ini saya harus menjalin kolaborasi kerjasama dengan komunitas desa. Saya berpikir bahwa kenapa sih mereka buang sampahnya itu
sembarangan, tidak mau di sekitar rumah, tapi dibuang di tempat yang mungkin tidak terlalu dihuni secara menetap begitu. Apalagi kalau seperti ini Bu, liburan seperti ini kan. Mungkin saya akan meminta atau diskusi dengan pemerintah desa untuk membuatkan tempat pembuangan sampah umum. Di suatu tempat tertentu, jadi orang-orang juga punya, oh dia punya tempat untuk membuang sampah gitu. Seperti itu. Iya betul, bagus sekali idenya betul tadi. Idenya itu menjalin kolaborasi dengan pihak desa gitu. Berarti ingin membuatkan itu tadi ya betul, tempat pembuangan sampah di sekitar sekolahnya itu ya. Di sekitar panggil saja Bu, biar sekolah itu sekali bersih. Iya. Nah, langkah pertama nih Butum supaya mewujudkan rencana tadi, langkah pertamanya apa Butum? Ya mungkin saya akan datang ke balai desa gitu. Saya mau bertemu dengan aparat situ, kepala desa. Saya akan mengkomunikasikan kegalauan saya tadi. Saya sudah berusaha dengan beberapa hal yang saya lakukan tapi belum efektif. Saya minta bantuan begitu sama kepala desa. Selain itu ada nggak yang dilibatkan lagi Butum? Selain itu ya mungkin ini Bu, kita harus menjalin komunikasi juga dengan warga, jadi tetap kita juga memberikan himbauan yang benar bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Sekolah juga merupakan tempat yang di mana itu juga tempat menimba ilmu anak-anak. Buangnya seperti pecahan kaca itu kan budaya di anak, juga buat poster-poster juga. Seperti itu. Rencana bagus itu Bu. Nah, kira-kira nih kapan nih Butum akan melaksanakannya itu tadi perangkat desa? Mungkin pelaksanaannya ya mungkin saya mulai nanti hari efektif mungkin hari Senin ya besok mulai masuk tanggal 22 itu kita menyambut dulu itu kan MPLS mungkin kita di sekolah dulu ya mungkin hari berikutnya. Tapi dalam minggu itu saya berencana untuk mendatangi ke balai desa. Bagus sekali Butum. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi apa itu sudah tercapai apa belum Butum tujuan tadi? Oh ya, saya merasa ini alhamdulillah sudah Bu. Saya mendapatkan motivasi juga dari Bu Novi bahwa saya disekolahkan lebih tadi. Mungkin kalau usaha saya kurang maksimal, lebih maksimal lagi dengan berkolaborasi dengan pemerintah desa. Terima kasih Butum. Saya tunggu kabar selanjutnya nih Butum. Perangkat desa menyetujui atau tidak pembuatan sampahnya. Siap. Saya tunggu untuk cerita selanjutnya. Saya juga mau doanya Bu. Semoga juga ketika saya melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa berjalan lancar, mereka juga memahami dan sama-sama dapat berkolaborasi mencari solusi, dan saya berharap tempat pembuangan sampah itu segera terwujud. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Dian. Alhamdulillah tadi sudah melakukan kucing ya sama Bu Tumiati sebagai kucing dan Anjingnya sebagai coach. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah saat melakukan kucing tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kucing itu apa Bu? Ya, tadi kan untuk indikator ketercapaian kucing kan supaya kucing tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Alhamdulillah tadi si Koji sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, begitu Pak. Seperti itu. Tadi kan Kuci sudah menyampaikan permasalahannya tentang pembuangan sampah, yang dimana penduduknya itu sudah diberi himbauan, peringatan, itu yang satunya lagi mengulangi lagi. Nah, jadinya galau gitu ya. Dan juga sudah ada komunikasi yang baik dengan penduduk, perangkat desa. Nah, di situ semoga akan terjalin dengan baik dan lancar. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, untuk pengembangannya berdasarkan hasil melakukan kucing tadi, itu yang dilakukan itu apa? Ya, yang saya lakukan saat kucing tadi sudah berjalan dengan baik Pak, sudah sesuai dengan alur kita, itu ada tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah muncul Pak. Oh, berarti sudah sesuai alur ya? Alurnya. Tirta seperti itu, alur tirta, rasa dan sebagainya. Itu ya. Nah,
Hasilnya semoga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk coaching tadi yang sudah panjenengan laksanakan, semoga bisa diterapkan di kedepannya. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih ya Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi keempat ini saya bertugas sebagai observer 1. Saya Dwi Wahyu Ardianto sebagai coach. Saya Eka Sumariani Agustina sebagai coaching. Saya Novi Sulistyorini sebagai observer kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. sehat Pak Dian? Alhamdulillah sehat. Pak Dian ini nanti mau melaksanakan coaching. Iya. Oke. Nah, sebelum melaksanakan coaching ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa nanti ketika pelaksanaan coaching nanti ada beberapa rubrik penilaian yang mana harus Pak Dian lakukan seperti itu. Yang pertama berkaitan apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian bagaimana nanti Pak Dian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu si coach itu menggali potensinya sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara coaching merespon dari pertanyaan dari Pak Dian. Kemudian ini Pak Dian yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada Yang pertama yaitu research, kehadiran penuh. Terus yang kedua mendengarkan aktif sehingga nanti pada waktu coaching berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu. Itu yang lebih spesifiknya, kira-kira apa yang ingin ditampilkan? Ya ingin menggali dan memberikan kunci itu bisa memberikan ide atau solusi-solusi dari kemampuannya sendiri sehingga mendapatkan kompetensi yang dimilikinya. Melalui pertanyaan yang berikut tadi ya, dipatik dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ini mengenai indikator pencapaian dari tujuan pengembangan coaching pada kegiatan hari itu apa? Yang pertama tadi riset kehadiran penuh, terus yang kedua mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu saya akan gali sedemikian rupa nanti agar bisa pelatihan coaching kali ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga nanti coaching dapat menemukan solusinya. Iya. Bagus Pak Dian, selamat melaksanakan coaching. Ya. Semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ini sama-sama Pak Dian. Ya. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Bu Ina. Oke, terima kasih Pak Dian sudah meluangkan waktu buat saya hari ini. Oke. Ya, Bu Ina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, kemarin sudah bercerita ya tentang yang ingin panjenengan bicarakan kepada saya. Iya. Semoga diskusi kali ini berjalan dengan lancar dan semoga panjenengan mendapatkan solusi-solusi yang dari diskusi kali ini untuk dibicarakan selanjutnya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Ina, menurut Bu Ina itu apa yang ingin Bu Ina bicarakan pada percakapan kali ini? Oke Pak, jadi pada diskusi kali ini saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya. Sebenarnya memang saya sudah berangan-angan punya beberapa solusi, tapi memang saya belum mantap saja Pak. Jadi nanti dengan diskusi dengan Bapak, saya ingin sekali memantapkan diri atas solusi-solusi nanti atas permasalahan yang terjadi pada saya sekarang ini Pak. Okay. Permasalahan apa yang akan dibicarakan Bu Ina untuk kali ini? Oke, jadi gini Pak. Jadi di sekolah saya itu kan saya sudah membentuk kombel atau komunitas belajar. Oke. Dan komunitas belajar ini sudah terbentuk di tahun lalu, di akhir tahun lalu, sekitar bulan Desember tahun 2023. Nah, kombel sekolah saya ini sudah pernah melaksanakan kegiatan, yaitu melaksanakan 1 kali seminar. Dan permasalahannya untuk tahun pelajaran ini, ya, karena
Jadi selama karena sudah Desember ya Pak, Desember tahun lalu 2023 dan sekarang sudah menuju bulan Juli 2024, ternyata Komel saya belum bisa melaksanakan kegiatan lain. Apa kendala yang tidak Ibu Ina sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik? Nah ini Pak, kelihatannya kan vakumnya sudah terlalu lama, sudah sekitar 6 bulan gitu kan Pak. Kok sudah tidak ada kegiatan, makanya di sini menjadi permasalahan buat saya sendiri. Ini bagaimana cara untuk mengembangkan Kombel sekolah ini biar betul-betul nanti bermanfaat, tidak hanya untuk warga sekolah saja, tetapi juga inginnya juga bisa untuk keluar dari sekolah, bisa menularkan ke sekolah-sekolah lain atau apa. Jadi permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak, bagaimana cara mengaktifkan komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Oh, berarti sebelumnya hambatan-hambatannya itu tadi yang sudah panjenengan jelaskan itu sudah vakum ya? Enggak. Selain itu apakah ada hal yang lain membuat Kombel ini tidak berjalan? Enggak. Selain vakum tadi? Iya, sepertinya memang karena kegiatan di semester kemarin, di semester 2 ini memang karena akhir tahun pembelajaran banyak sekali kegiatan yang ada di sekolah saya Pak. Jadi jadi di komunitas belajar saya ini kan terdiri dari 3 orang, ya ada ketuanya, sekretaris sama bendahara. Karena mungkin kami bertiga ini agak kegiatannya padat sekali Pak di sana, maka kita akhirnya komunikasinya agak terhambat. Jarang sekali melakukan diskusi untuk merencanakan kegiatan di komunitas belajar. Oh, berarti salah satunya itu banyak kegiatan. Iya. Yang panitianya itu banyak kegiatan, terus miskomunikasi kurang. Sehingga menjadi hambatan bagi Bu Ina untuk melaksanakan Kombel lagi. Iya. Nah, Bu Ina, bagaimana Bu Ina untuk melaksanakan Kombel untuk bisa aktif lagi? Untuk angan-angan saya ini Pak, karena memang kok membuat saya kepikiran terus bagaimana ini ada komunitas belajar tetapi belum bisa termanfaatkan semaksimal mungkin untuk sekolah, belum bisa berdampak untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, maka saya berangan-angan untuk secepatnya Pak komunikasi tadi yang pertama memang komunikasi antar kami, jadi memperbaiki komunikasi. Kemudian yang kedua, setelah komunikasi nanti sudah baik, kita akan merencanakan kegiatan komunitas belajar untuk kegiatan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang dan jangka pendek nanti harus ada rencana. Dengan rencana tersebut nanti bisa tek gitu nggak Pak? Bisa satu langkah nanti disiap. Nanti betul-betul kita bisa saling berkolaborasi, bekerja sama, kemudian rencana itu juga sudah tertata rapi, tinggal pelaksanaan seperti itu Pak. Kemudian saya juga berencana nanti ingin berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, tentang materi-materi apa saja yang ingin diangkat, yang ingin dipelajari di sana, dan tentunya Pak, goalnya adalah dengan kepala sekolah. Iya, karena kegiatan itu nggak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa dukungan stakeholder kita yang utama di sekolah, yaitu kepala sekolah Pak. Yang ingin saya tanyakan lagi Bu Ina, apa respon dari kepala sekolah setelah Bu Ina melakukan kegiatan Kombel ini? Responnya bagaimana kepala sekolah terhadap kegiatan yang dengan laksanakan? Iya, untuk tadi kan saya sudah bercerita ya Pak ya, di semester kemarin di pertama setelah Kombel itu sudah terbentuk, kita kan sudah pernah melaksanakan 1 kali seminar. Dan itu betul-betul sudah mendapat dukungan bagus dari kepala sekolah. Baik sekali Bu, silahkan dilaksanakan, silahkan direncanakan seperti itu. Dan saya berharapnya untuk rencana kedepannya juga nanti Bapak Kepala Sekolah betul-betul memberikan dukungan penuh kepada kita. Berarti sudah sesuai dengan apa yang panjenengan harapkan ya? Iya. Dukungan dari kepala sekolah, warga sekolah, rekan sejawat dan semuanya itu saling mendukung kegiatan Kombel yang panjenengan lakukan. Iya. Nah, untuk itu kapan Bu akan panjenengan laksanakan agar kegiatan ini berjalan aktif lagi dari sebelumnya? Iya. Rencananya di awal tahun pembelajaran ini ya Pak, mungkin angan-angan saya karena pertama tahun pembelajaran wah ini masih banyak waktu luang, kita belum terlalu banyak kegiatan. Insya Allah nanti secepatnya dalam minggu ini atau paling lambatnya itu minggu depannya lagi kita sudah bisa merencanakan. Tadi Pak ada jangka panjang sama jangka pendek. Nah ini nanti betul-betul jangka panjangnya seperti ini, kemudian jangka pendeknya
lagi jangka pendeknya. Jadi ketika jangka pendek dalam satu semester mungkin ya nanti minimal ada 3 kegiatan. Saya pengennya gitu, jangan satu, kemarin tadi cuma satu, masya Allah saya juga seperti itu. 3 kegiatan minimal lah, 3 kegiatan ini nanti bisa terlaksana di semester depan Pak. Berarti itu program-program sudah direncanakan semaksimal mungkin. Ya, ini seperti itu Pak. Ada jangka panjang. Iya. Wah, kegiatannya sangat bagus sekali, Iya, luar iya biasa. seperti itu Pak. Semoga berjalan dengan baik Bu ya. Nah, Amin. yang terakhir Bu Ina, kesimpulan dari percakapan kali ini apa yang panjenengan dapatkan? Iya, alhamdulillah dari percakapan kali ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saya Pak bisa membuat saya lega mengeluarkan unek-unek saya, permasalahan saya juga bisa menemukan solusi ya dari apa yang selama ini mengganjal saya tentang komunitas belajar di sekolah saya yang begitu belum aktif Pak. Jadi solusi-solusi tadi sudah saya dapatkan, kemudian juga motivasi dari Pak Dian tadi untuk melaksanakan ya kegiatan komunitas belajar di sekolah saya agar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Dian. Sama-sama Bu Ina. Semoga program yang dicanangkan Bu Ina berjalan dengan baik dan lancar, mobilnya juga dapat aktif lagi seperti biasanya. Iya. Terima kasih Pak Dian ya. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nafi. Bagaimana perasaan Pak Dian setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah tadi perasaan saya senang sekali Bu Ina bisa melakukan coaching dengan baik, bisa mengutarakan masalahnya, diceritakan bagaimana cara mengatasi masalahnya tersebut melalui percakapan tadi. Oke, Pak Dian. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak Dian pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Dian? Tadi saya sudah melaksanakan presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga tadi coachingnya itu berjalan dengan baik. Oke, Pak Dian. Nah, menurut saya nih Pak Dian sebagai observer tadi, coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak Dian, sudah sesuai dengan alur kita dan tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab juga sudah muncul, kemudian untuk kemitraannya tadi juga sudah terlihat ya Pak Dian. Relax antara coach dan coaching juga sudah relax. Kemudian tadi si coach juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Dian, sebelum kita tutup, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Yang akan saya kompetensi kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu dapat menemukan ide-ide solusi yang terbaik buat memecahkan masalahnya sendiri. Ya, Pak Dian. Semoga dengan melakukan coaching tadi keterampilan untuk bercoaching tadi mulai terasah nih Pak Dian supaya lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi